Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16, Alhamdulillah Al-Fakir, Bahar bin Ali bin Smith telah bebas dari lapas Pondok Rajak berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan atas doa para ulama, khususnya para habaib, para kiai, dan khususnya para umat Islam. Alhamdulillah. Sudah sering saya katakan, saudara-saudara, para pahlawan-pahlawan, beliau-beliau mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta, keringat demi NKRI, demi kemerdekaan. Itu pahlawan. Pejabat-pejabat sekarang, pemerintah sekarang, mereka bukan berkorban demi rakyat, mereka bukan berjuang demi rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan demi kepentingan perut, partai, dan politik yang oleh karena itu saya tanya, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saudara-saudara, saya baru tadi sore keluar dari penjara. Baru tadi sore saya keluar dari penjara. Tapi saya telah bersumpah ketika di pengadilan Bandung bahwasanya saya, Bahar bin Smith, bersumpah ketika itu di hadapan para hakim, di hadapan para jaksa, di hadapan para pengacara, di hadapan para seluruh hadirin yang hadir. Saya bersumpah, saya, Bahar bin Ali bin Smith, bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi di penjara lagi, nggak ada masalah. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya rela, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Bahar bin Smith baru saja dibebaskan. Anda mengenal ya orang ini, karena emang brandingnya agak beda dari ustadz-ustadz yang lainnya. Bahar bin Smith itu adalah seorang ustadz yang terkenal provokatif dan tampilannya memang beda ya. Dia anak muda, masih 34 tahun, rambutnya gondrong, rambutnya sering dicat merah, pakai lip gloss, dan kalau bicara dengan suara yang agak serak-serak, berbicara lantang di panggung, penuh kebencian, penuh kemarahan. Dia disebut Habib oleh para pendukungnya. Dia punya organisasi namanya Majelis Pembela Rasulullah. Nah, dia disebut Habib di sana. Nggak tahu dari mana sih kata Habib itu berasal. Habib itu kan mestinya adalah orang yang keturunan Nabi ya. Nah, saya nggak tahu datang dari mana nih keturunan Nabinya si Bahar Smith ini. Tapi ya itu, dia sangat terkenal karena dia bicara dengan penuh kebencian dan dia sangat anti Jokowi, sangat pro Prabowo. Jokowi itu pernah dia sebut sebagai banci. Dia bahkan menyerukan anak buahnya untuk sama-sama menurunkan celana Jokowi untuk membuktikan apakah Jokowi itu laki-laki atau perempuan. Dan dia mengatakan pemerintah Indonesia saat ini adalah pemerintah yang menindas pribumi, pro Cina, pro kafir, pokoknya buruk sekali lah. Tapi dia juga terkenal bukan saja karena ucapan-ucapan yang provokatif, tapi karena tindakan-tindakan yang penuh kekerasan. Dia lazim membawa atau menyerukan anak buahnya untuk melakukan penutupan, sweeping, menyerang tempat-tempat hiburan. Dan ketika mereka menyerang, mereka akan membawa senjata tajam, membawa parang, pedang, celurit ya untuk menakut-nakuti. Dan tidak jarang mereka juga dalam rombongannya membawa anak-anak kecil ya, remaja lah di bawah 17 tahun. Jadi mereka itu menakutkan. Si Bahar ini ditangkap pada tahun 2019 bukan karena provokasi atau serangan terhadap tempat hiburan ya. Dia ditangkap karena diketahui menculik, anak buahnya menculik dua remaja tanggung. Dua remaja tanggung ini memang membuat video yang mengejek, melecehkan si Bahar. Baharnya marah, dua anak itu diculik dari Bali, bayangkan, dibawa ke tempatnya di
daerah Jawa Barat sini, kemudian dipukuli, ditendang dengan tendangan kungfu, dan yang melakukan kekerasan itu adalah Bahar Smith himself, ya. Jadi karena itulah dialah yang ditangkap. Seharusnya dia ditangkap selama 3 tahun, ditahan selama 3 tahun sampai 2022. Tapi karena kebaikan hati pemerintah, ada asimilasi, maka dia dibebaskan setelah melewati setengah dari masa tahanannya. Semula katanya ketika ditawari pertama kali untuk dibebaskan dengan keringanan, Bahar Smith ini menolak dengan alasan yang heroik. Dia tidak mau berutang budi pada pemerintah Jokowi, dan dia bilang juga dia di penjara ingin mengajarkan para napi di sana tentang Islam. Dan konon kabarnya selama dia menjadi narapidana di sana, dia sudah memualafkan sejumlah narapidana dan menjadikan narapidana di sana bisa menghafal hadis, ya. Heran juga sih saya menghafal kok hadis. Menghafal kan biasanya Al-Quran, ya. Tapi yang penting adalah dia mau bilang bahwa dia di sana itu sangat berharga menyebarkan Islam, makanya dia tidak mau buru-buru dilepaskan. Nah, entah kenapa tiba-tiba sekarang dia setuju untuk dilepaskan. Nah, yang menarik adalah begitu dia dilepaskan, si Bahar ini kemudian melakukan aksi provokasi lagi, ya. Dia kembali ke markasnya, dan di markasnya dia itu bikin pidato yang menuduh pemerintah Indonesia saat ini menyengsarakan, membuat rakyat mati kelaparan, ya, membuat rakyat menderita. Dan dia bilang dia bersumpah bahwa selama matanya masih bisa melihat penderitaan rakyat, dia akan terus berjuang dan tidak akan ada satu pihak pun yang bisa membungkam mulutnya. Pejabat sekarang, pemerintah sekarang, mereka bukan berkorban demi rakyat, mereka bukan berjuang demi rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan demi kepentingan perut, partai, dan politik yang oleh karena itu saya tanya, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saya, Bahar bin Ali bin Smith, bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Dia bilang bahwa kalau demi perjuangan rakyat dia akan ditangkap oleh polisi, dia bersedia. Bahkan dia bilang dia bersedia dibunuh. Dia dibunuh karena dia memperjuangkan rakyat. Jadi dia mengatakan itu dengan sangat heroik, disambut gegap gempita oleh para pendukungnya, dan dia mengatakan kalau begitu apakah pemerintah ini harus dilawan atau dibiarkan? Dan tentu saja jawabannya adalah dilawan, gitu, rame-rame. Nah, buat Anda barangkali ada pertanyaan, kok dia nggak kapok sih, ya? Dia udah ditangkap, tapi kemudian begitu keluar dia melakukan hal yang serupa, memprovokasi lagi pemerintah untuk marah, atau memprovokasi hamba hukum untuk menangkapnya atas tuduhan misalnya menyebarkan kebencian, ya. Tapi saya rasa dia tahu persis, ya, semua risiko itu. Dan dia tidak akan berhenti memprovokasi, tidak akan berhenti menyebarkan kebencian, karena dia tahu bahwa keberingasan itulah yang menjadi jualan utama dia. Dia adalah seorang penceramah, seorang ustadz yang hidup dengan menyebarkan kebencian, keberingasan. Jadi gini, kalau kita mau lihat-lihat, sebetulnya kita bisa kategorisasikan para pendakwah ini dalam taruhlah 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah orang yang betul-betul mendalam pengetahuannya, dan orang datang untuk mendengarkan ceramahnya karena pengetahuan yang mendalam. Kelompok kedua adalah para penceramah, para ustadz yang sebenarnya menjadi sangat menarik karena misalnya pintar melucu, melawak, kasih cerita-cerita yang menarik. Jadi mereka yang atraktif. Nah, ketiga ada pula yang pengetahuan yang nggak mendalam, nggak juga lucu, nggak juga menarik, tapi dia besar karena tadi provokasinya. Dia menyebarkan kebencian, terutama kepada apa yang dia katakan sebagai musuh-musuh Islam. Dan ini banyak juga para pendukungnya, banyak anak muda terutama yang datang untuk mendengarkan provokasi-provokasi semacam itu. Nah, orang seperti Bahar Smith ada di kelompok ketiga ini. Gak pinter-pinter amat, bahkan gak pinter dan gak lucu, tapi beringas. Seperti singa padang pasir. Nah, dalam hal ini, Bahar ini jadi mirip sama Rizik. Dan Rizik itu memang orang yang dia kagumi. Ketika dia dilepaskan kemarin, dia memang dengan secara khusus menyebut kata terima kasih kepada Rizik Syihab. Alhamdulillah Al-Fakir, Bahar bin Ali bin Smith telah bebas dari lapas Pondok Rajak berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa
Maka saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh umat Islam yang telah mendoakan, yang telah mendukung selama ini, khususnya Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab beserta seluruh jajaran daripada Front Pembela Islam. Saya nggak tahu kenapa Rizik Syihab itu, apa perannya ya dalam pembebasan Bahar, tapi yang jelas Bahar menyatakan terima kasih kepada umat Islam dan secara khusus kepada Rizik Syihab. Nama anak bungsunya si Bahar ini adalah Rizik Ali, dan itu memang nama Rizik itu datang dari Rizik Syihab. Jadi dia sangat mengagumi dan barangkali meneladani Rizik Syihab. Dia sendiri juga dekat sama FPI ya. Kalau dia lagi bikin ceramah, lazim Laskar Pembela Islam itu sayap laskarnya dari FPI itu menjaga ceramah-ceramahnya. Jadi dia seperti meniru Rizik, cuman Rizik lebih tua, dia anak muda. Orang yang sangat heroik, yang berapi-api di atas panggung dan menyihir orang karena keberaniannya tersebut, ya. Dan kebetulan memang ada banyak orang yang menyukainya. Halayaknya seperti saya katakan tadi adalah kaum muda dan kelas menengah ke bawah. Jadi Bahar adalah tipe orang yang merasa dirinya dia bisa menjual keberingasannya untuk bisa survive, untuk bisa hidup. Tapi ini kan bukan sesuatu yang baru juga ya. Kita tahu ada kelompok-kelompok Islam atau kelompok-kelompok masyarakat yang kerjaannya itu adalah malak, ya, memalak, mintain duit dari misalnya tempat-tempat hiburan, pertokoan, ya berbagai usaha kecil seperti itu dengan menggunakan simbol-simbol Islam. Jadi menyerang sebetulnya bukan karena atas nama Islam, tapi karena mau cari duit dari sana. Nah, orang-orang semacam inilah yang sebetulnya bisa disebut sebagai orang-orang yang menistakan nama Islam dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi dan kelompoknya. Mereka pura-pura aja mengatakan diri mereka Islam, padahal kelakuan mereka nggak ada Islam-Islamnya sama sekali. Tapi orang-orang semacam ini akan terus ada, antara lain karena memang ada kebutuhan di pasar terhadap jasa mereka. Apalagi dalam suasana politik, ya. Suasana politik yang serba kompetitif dan serba tegang, serba konflik ini, itu akan menjadikan ada kelompok-kelompok atau politisi-politisi atau partai politik atau kekuatan politik yang merasa perlu untuk memobilisasi massa untuk menunjukkan kekuatan. Jadi massa dibutuhkan sebagai show of force. Dan itu sudah berulang kali terjadi. Nah, orang-orang semacam Bahar atau kemudian juga Rizik tentu saja adalah orang-orang yang menyediakan itu. Dan aliansi Bahar ini sudah bisa kita lihat sejak sekarang ini, sejak waktu yang lama bahkan ya. Dia misalnya dekat dengan Fadlizon. Dan Fadlizon adalah orang yang politisi yang ketika Bahar ini ditangkap mengatakan bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Padahal kan Bahar ditangkap karena memukuli anak muda kan. Begitu juga dia banyak berfoto dengan Fadlizon. Fadlizon menyatakan dukungan terhadap dia. Dan Bahar juga punya foto-foto bersama Tommy Soeharto misalnya yang menunjukkan kedekatan dia dengan Cendana. Maksud saya ingin mengatakan bahwa Bahar ini bukan orang yang tidak sadar politik. Dia sangat sadar politik. Dan dia akan menggunakan apa yang dia miliki dan organisasi yang dikembangkan untuk menjalankan peran politik tersebut. Jadi jangan heran kalau sekarang Bahar sudah kembali ke dunia bebas, dia akan kembali ke habitat lamanya. Dia sudah bilang kok, dia nggak takut untuk ditangkap polisi. Jadi dia menunjukkan bahwa dia nekat, dia nggak takut. Ya. Dan sebetulnya kalau dia tidak mengucapkan hal-hal yang misalnya mencemarkan nama baik atau memfitnah, dia memang tidak akan bisa dipenjara. Jadi siap-siap saja sekarang. Kalau nama dia kembali berkibar, dia akan muncul bersama gerakan-gerakan politik terutama yang terkait dengan Islam dalam rangka mendukung orang-orang seperti ya terutama kita tahu misalnya saja adalah Anies Baswedan. Dia akan terus muncul. Jadi siap-siap saja ya, dia akan juga muncul sekarang fotonya bersama-sama dengan Anies. Paling tidak selama Rizik belum balik ya dari Arab, dan mudah-mudahan dan saya duga sih nggak akan balik-balik mengingat kasus Firza, Bahar akan terus berkibar benderanya. Tapi apakah kita perlu takut? Dia akan menyebarkan kebencian terus, dia akan memprovokasi terus. Apakah kita perlu takut? Menurut saya sih enggak. Melawan orang semacam ini adalah bukan dengan kekerasan. Melawan orang semacam ini adalah dengan akal sehat. Akal sehatlah yang akan membuat orang menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Bahar sebagai tidak masuk di akal. Kita bisa mendelegitimasi gerakan-gerakan semacam ini kalau kita bisa terus mendorong masyarakat untuk menggunakan akal sehat.
Jadi mari kita lawan orang-orang semacam ini dengan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Malam hari ini juga saya balik ke lapas. Siap. Ya, Malam ini saya balik ke lapas. sama saya satu mobil. Siap. Ya, mari Bos. Kita ngerokok sebatang dulu kalau enggak. Ya, kita dengan tim karena kita waktu nanti kita ngobrol. Saya ngerokok dulu sebatang. Saya minta dengan hormat. Iya, saya juga. Saya udah bilang, saya mau serahkan, bukannya menyerahkan diri. Saya ikut ke lapas. Ya, nanti Saya nggak bakal kabur, nggak bakal lari. kesempatan Ini pengacara saya nggak bakal lari. Bapak Pak Kasat ikut saya ke dalam, merokok sebatang sama saya. Saya tuh mau dengan bapak di sini, pergi sama saya bareng gitu. kita tim Saya jamin, saya bertanggung jawab di lapangan penuh. Saya hargai habis karena kita sudah sama-sama kenal. makanya kan bapak kemarin kan Karena kita sebagai sudah tamu. sama-sama saudara. Betul. Mas lagi. Maksudnya apa? Surat bebas itu gunanya apa? Malam hari ini juga saya balik ke lapas. Siap. Ya, Malam ini saya balik ke lapas. sama saya satu mobil. Siap. Ya, mari Bos. Kita ngerokok sebatang dulu kalau enggak. Ya, kita dengan tim karena kita waktu nanti kita ngobrol. Saya ngerokok dulu sebatang. Saya minta dengan hormat. Iya, saya juga. Saya udah bilang, saya mau serahkan, bukannya menyerahkan diri. Saya ikut ke lapas. Ya, nanti Saya nggak bakal kabur, nggak bakal lari. kesempatan Ini pengacara saya nggak bakal lari. Bapak Pak Kasat ikut saya ke dalam, merokok sebatang sama saya. Saya tuh mau dengan bapak di sini, pergi sama saya bareng gitu. kita tim Saya jamin, saya bertanggung jawab di lapangan penuh. Saya hargai habis karena kita sudah sama-sama kenal. makanya kan bapak kemarin kan Karena kita sebagai tamu. sudah sama-sama saudara. Betul. Mas lagi. Maksudnya apa? Surat bebas itu gunanya apa? Malam hari ini juga saya balik ke lapas. Siap. Ya, Malam ini saya balik ke lapas. sama saya satu mobil. Siap. Ya, mari Bos. Kita ngerokok sebatang dulu kalau enggak. Ya, kita dengan tim karena kita waktu nanti kita ngobrol. Saya ngerokok dulu sebatang. Saya minta dengan hormat. Iya, saya juga. Saya udah bilang, saya mau serahkan, bukannya menyerahkan diri. Saya ikut ke lapas. Ya, nanti Saya nggak bakal kabur, nggak bakal lari. kesempatan Ini pengacara saya nggak bakal lari. Bapak Pak Kasat ikut saya ke dalam, merokok sebatang sama saya. Saya tuh mau dengan bapak di sini, pergi sama saya bareng gitu. kita tim Saya jamin, saya bertanggung jawab di lapangan penuh. Saya hargai habis karena kita sudah sama-sama kenal. makanya kan bapak kemarin kan Karena kita sebagai tamu. sudah sama-sama saudara. Betul.